Ancaman krisis air. Negara maju atau berkembang sama-sama menderita. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyebut krisis air semakin menjadi ancaman serius dan harus menjadi perhatian seluruh negara. Perubahan iklim menyebabkan terganggunya siklus hidrologi, sehingga memicu terjadinya krisis air. Krisis air terjadi hampir di seluruh belahan dunia, dan menjadi krisis global yang harus diantisipasi setiap negara. Tidak peduli itu negara maju atau berkembang. Karenanya, isu ini harus menjadi perhatian bersama seluruh negara tanpa terkecuali. Ancaman krisis air akibat perubahan iklim, ini sudah terlihat sangat jelas. Yang diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca, yang terus-menerus terjadi. Temperatur udara semakin naik, sehingga proses pemanasan global tetap berlanjut. Hal ini menyebabkan semakin cepatnya proses penguapan air permukaan. Maka ketersediaan air akan semakin cepat berkurang di suatu lokasi belahan bumi. Namun sebaliknya, justru terjadi hujan ekstrim di lokasi belahan bumi yang lain. Organisasi Meteorologi Dunia WMO, pada tahun 2022 yang lalu melaporkan bahwa kekeringan dan kelangkaan air telah melanda Eropa, Amerika Utara Barat, Amerika Selatan Barat, Mediterania, Sahel, Amerika Selatan, Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Australia Tenggara dan berbagai wilayah lain di planet ini. Namun, pada saat yang sama, banjir juga terjadi di Eastern Sahel, Pakistan, Indonesia, hingga Australia Timur. Ketersediaan air permukaan dan air tanah yang makin berkurang ini akan memengaruhi ketersediaan air bersih di berbagai belahan bumi. Satu tetes air ada berjuta kehidupan, berjuta bentuk. Yang kamu lihat sekarang ini bukanlah luar angkasa. Ini adalah sebuah galaksi tersendiri, semesta tersendiri, dalam setetes air. Pencarian tanda kehidupan di ujung semesta selalu berasal dari pencarian akan air. Air yang kita anggap akan dan selalu ada, bukanlah sesuatu yang selalu ada dan berasal dari bumi. Air berasal dari luar planet ini, dari meteor-meteor yang dinamakan carbonaceous chondrite yang kaya akan H2O dan karbon. Meteor dan asteroid es yang kaya akan air ini dalam sistem tata surya terbentuk di luar batas leleh matahari. Dan selama proses penciptaan bumi, terus datang dan bertabrak-tabrakan dengan bumi. Jika kita perhatikan baik-baik, laut, atmosfer, dan segala yang ada di lapisan terluar bumi ini sangat tipis dibandingkan dengan mantel dan inti bumi. Jumlah air sangat sedikit dan terbatas, terutama jumlah air tawar dan air bersih. Bayangkan, hadiah yang sangat langka dari semesta untuk bumi ini. Hadiah berupa air, berupa kehidupan. Ternyata, dampak negatif bagi air dari limbah gaya hidup berpakaian tidak kalah dengan detergen yang kita pakai untuk menjaga penampilan diri. Untuk mencuci pakaian, wajah, tubuh, 70% persoalan air itu terdampaknya dari limbah domestik. Mungkin orang bakal berpikir, wah ini sungai ada limbah industri nih. Padahal sebagian besarnya itu dari limbah rumah tangga. SLS adalah bahan kimia yang wajar ditemukan di dalam kandungan produk-produk pembersih dan kecantikan. The hexachlorophene
Beberapa penelitian mengaitkan kandungan ini dengan resiko kanker, iritasi kulit, dan pencemaran lingkungan. Senyawa ini biasanya ditambahkan di sabun atau di skincare gitu ya, menghasilkan busa gitu. Jadi dia bisa membilas kotoran, bahkan minyak. Bisa aja sabun yang nggak ada busa dan bersih. Pelan-pelan tuh konsumen itu kayak di brainwash bahwa sabun makin banyak berbusanya itu tuh makin bersih. Padahal it's actually not true. Busanya ini gak mudah degradable, masuk ke water stream kita, masuk ke sewer dan yang lain-lain. Ini yang menjadi problem. Gak pernah kepikiran kan, selamanya kita pikirin fokusnya di packaging, di plastik dan segala macam. Tapi ternyata yang gak kelihatan itu loh, yang udah disiram masukkan ke selokannya itu yang kita nggak pernah nggak pernah pikirin gitu kan. Ternyata itu dampaknya tuh jauh luar biasa, lebih gila lagi. Mau nggak gitu mandi di hari pertama, nanti mandi lagi di hari ke-10 gitu misalnya, karena biar nunggu LAS-nya larut dulu misalnya di alam gitu. Sebuah penelitian di Institut Aerospace Stuttgart menemukan bahwa air menyimpan suatu bentuk memori secara mikroskopik. Dari satu gelas air yang sama, saat diteliti tiap orang berbeda, gambaran mikroskopik yang dihasilkan juga sangat berbeda. Menghasilkan memori air yang berbeda. Saat satu jenis bunga dimasukkan ke dalam air, lalu air tersebut diambil dan dilihat secara mikroskopik, hasilnya menyerupai bunga tersebut. Saat jenis bunga lain yang dimasukkan, kemudian secara mikroskopik pun visual yang ada berubah. Semesta yang ada berbeda. Semesta seperti apa yang ada di dalam setetes air deterjen? Memori seperti apa yang kita rekam untuk semesta lewat tetes-tetes busa tersebut? Air itu seperti cerminan sih. Apabila dia hidup bersama dengan manusia-manusia yang memang baik, itu artinya kita sadar secara utuh esensi hidup seperti apa, maka air yang ada di dekat kita tuh pasti akan baik kualitasnya. Itu cerminan. Di tengah rumitnya permasalahan pencemaran air, pemanasan global, kualitas hidup para buruh, konsumerisme dan industri, serta berbagai macam keruwetan yang kelihatannya sangat kompleks, mungkin kita bisa memulai perubahan yang sangat nyata dengan cara yang sangat sederhana. Lewat gaya hidup, lewat pakaian, dan sabun. Ketersediaan air permukaan dan air tanah yang makin berkurang, berdampak pada ketersediaan air bersih di berbagai belahan bumi. Namun di sisi lain, pencemaran air terus-menerus terjadi, dimulai dari aktivitas rumah tangga sehari-hari, aktivitas industri pabrik, aktivitas peternakan, pertanian dan gaya hidup. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, semoga informasi yang kami suguhkan dapat bermanfaat, terima kasih dan sampai jumpa.